sampai sekarang juga atau bertahan berapa Enggak, tahun? waktu itu saya masih berjalan, akhirnya itu berpindah lagi sampai di perusahaan kurir. Perusahaan kurir saya jalanin juga, jadi saya macam-macam berpindah-pindah. Nah, saya belum di ormas, belum di ormas, Tahu menahu dah tuh ya ormas tuh. belum, saya belum tahu, Tertarik. saya belum tertarik dengan ormas. Ketertarikan di ormas itu kalau nggak salah pada sekitar tahun 2014 ya kalau nggak salah ya, pada saat Ahok kalau nggak salah ya, iya pada saat pilkada Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Dipan Bang Kuku. Sore Bang. Bisa sedikit cerita dulu nggak Bang? Ormas yang pertama Bang kenal itu apa? Ya, jadi pada saat itu dalam perpolitikan di Indonesia dulu kan partai baru 3, Iya. ya. Partai 3 itu adalah PDI, Ketiga. P3 dan Golkar. Saya adalah loyalis simpatisan relawan dari PDI, ya, dari PDI banyak. Sebelum PDI terpecah tuh ya Bang. Sebelum masih PDI itu kan di ujung juga kan ada rumahnya dari Ibu Hartini, Oh belum arti. istrinya dari Presiden Soekarno, yang paling ujung itu satu. Jadi Jalan Monang ini, Jalan Monang itu adalah basisnya PDI sampai peristiwa 96, ya. Nah, di mana pengambil alihan PDI yang negara intervensi campur Ira Suryadi itu. Iya. Akhirnya Bu Mega mendirikan lagi partai yang namanya PDIP. Nah, saya adalah simpatisan dari PDIP. Tetap saya bukan struktural, tapi orang-orang struktural tahu saya. Anggota-anggota dewan dari PDIP kenal saya. Dan nah, berjalan dari situ, memang partai PDIP ini partai apa ya? Sedikit bukan partai berbasis agama ya, dia agak plural, bebas. Iya. Jadi bermacam-macam agama, berbeda dengan PKS yang berasaskan agama. Nah, pada saat itu memang pergaulan saya memang agak sedikit plural lah, sedikit plural. Masih muda Bang. Masih muda, ya masih nakal-nakalnya, ya kan, minuman keras segala macam lah dulu. Cuma entah kenapa ada peristiwa Ahok, hati saya kok tergerak, kok saya tersinggung. Padahal waktu Ahok pelantikan itu saya yang jaga. Bisa gitu sudah Bang. Iya. Beneran kan jadi Iya, jadi waktu pilkada Jokowi Ahok itu saya pendukung Jokowi Ahok. Oh. Waktu itu pendukung Jokowi Ahok melawan kalau nggak salah Fauji Bowo Iya, begitu. dengan Jokowi. Saya pendukungnya di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Akhirnya Jokowi naik menjadi presiden, mengangkatlah Ahok jadi gubernur. Pada saat pelantikan Ahok di gedung DPRD, itu saya yang jagain Ahok. Sampai sebentar dengan FPI gitu. Saya masih ingat, sampai sebentar dengan FPI, saya sempat marah dengan FPI pada saat itu. Ini kan, ini kenapa nih? Ya, karena sudah framingnya seperti itu. Tapi begitu Ahok melakukan seminar atau kunjungan di Pulau Seribu, dia mengutip ayat. Iya. Mengutip ayat yang kalau nggak salah ayat Al-Maidah 51 yang dikatakan jangan percaya Al-Maidah. Nah, disitulah tiba-tiba saya terpusing. Akhirnya saya keluar dari simpatisan PDIP, saya bergabung. Pada saat itu untuk tidak menjadikan Ahok sebagai gubernur, dan akhirnya saya mendukung Anies Baswedan. Nah, itulah cikal bakal saya jadi ormas. Karena pada saat itu saya sering berdebat, bahkan sampai berperang fisik dengan teman-teman saya sendiri. Karena saya berperang fisik, akhirnya saya menyebutkan saya harus masuk kelompok, saya harus punya kelompok supaya saya bisa melakukan perlawanan dengan kuat. Nah, akhirnya ada salah satu teman saya, dia menawarkan saya untuk
masuk salah satu komunitas atau itu belum ormas ya, namanya Bang Japar. Nah, saya dijadikan ketua komandan Bang Japar Kecamatan Menteng pada saat itu. Kira-kira tahun berapa tuh Bang? Masa kita tahun 2015 ya, 2014 ya. 2016 lah, kita selalu itu 2016. Jadi tugas saya itu adalah mengamankan TPS yang dulu masih ingat gak ada kisahnya Iwan Bopeng? Nah, Iwan Bopeng. Nah, jadi saya sama teman-teman bergabung untuk bisa menjaga TPS dari intervensi preman orang-orang yang seperti Iwan Bopeng. Ya kan? Akhirnya saya bergabung dengan Bang Japar. Saya ingin kenal dengan apa yang namanya FPI yang belum musuh saya. Jadi malah pengen mendekat ya Bang? Karena prinsip saya begini. Setahu saya tuh FPI begini. Iya. Tapi bagaimana saya bisa tahu FPI kalau saya nggak masuk ke dalam? Iya, kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Iya, akhirnya saya masuk ke dalam. Saya ikut pengajian, saya ikut ini. Oh, jadi saya tahu bahwa FPI ini dia adalah salah satu ormas yang berasaskan Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dia tidak ada cita-cita. Pas saya membela FPI ya, saya bukan anggota FPI ya. Tidak ada cita-cita dari dia itu untuk bisa mendirikan negara Islam, nggak ada. Setahu saya FPI itu cinta NKRI, cinta Pancasila. Ya. Jadi tidak ada itu yang namanya FPI itu menjadikan negara khilafah. Khilafah itu hanya sistem. Kita kan sistemnya demokrasi. Kita pilihan kan mau demokrasi atau mau khilafah. Khilafah itu adalah sistem pemerintah secara Islam. Khilafah. Terus langsung masuk ke ormas atau apa masih cari-cari dulu, cari-cari tahu dulu apa nih ormas apa nih? Ya, masa itu memang saya waktu itu ormas hanya Bang Japar. Dan setelah Anies terpilih jadi gubernur, saya pribadi menarik diri, sudah tidak ikut lagi karena orang yang kita pilih, yang kita dukung sudah menjadi seorang pemimpin di DKI Jakarta, jadi tidak mau mengambil. Dan kebetulan pada saat itu Bang Japar itu juga terpecah dua menjadi Bang Japar Indonesia. Nah, saya salah satu tokoh pendiri Bang Japar Indonesia, dan saya diangkat menjadi Panglima Laskar Bang Japar Indonesia Nasional. Jadi gak main-main tuh Bang kalau sekali terjun ya Bang? Iya, saya dipercaya. Jadi saya itu menjadi Panglima Laskar Bang Japar Indonesia. Dari situ saya mulai bergabung tuh dengan tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam. Ada peristiwa 212 di situ. Oke. Ada peristiwa-peristiwa yang dimana hadir pada satu titik di mobil komando. Di situ ada ulama-ulama, ada yang habaib. Saya ada dipercaya sebagai satgas pengamanan ring 1 untuk penjaga ulama. Langsung gitu ya Bang? Langsung. Saya dipercaya untuk menjadi keamanan ring 1 penjaga ulama. Jadi saya mulai dekat dengan ulama. Dulu saya jauh, jadi saya mulai dekat, memperbaiki diri. Tahu itu ya Bang? Yeah. Nah, baru di situ ada teman saya, kan saya punya anggota, tadi kan saya memimpin kan suatu laskar pasukan. Saya punya anggota saya salah satunya adalah Pak Irwi di Kodam 3, Timur Sini. Dia punya kakak, itu pada saat itu ada pemilihan ketua DPC Forkabri Menteng. Namanya Bang Robi, saya masih ingat. Saya ditelepon oleh Bang Robi dan saya dipinang pada saat itu untuk langsung menjadi wakilnya Bang Robi. Jadi saya ditawarkan masuk Forkabri. Jadi bukan saya yang saya ditawarkan. Jadi ada beberapa ormas dari Forkabri, dari MPR, dari Pemuda Pancasila, dari PPKB Banten, semua menawarkan saya, tapi hanya satu yang saya terima. Yang di abang gitu ya? Yaitu Forkabri.
Kenapa emang Bang? Kok bisa Forkabi gitu? Iya, karena Forkabi ini adalah salah satu ormas persekutuan Betawi. Karena saya orang Betawi, jadi saya punya kewajiban. Kalau saya ingin mewajibkan orang Betawi, saya harus masuk organisasi ini. Jadi jiwa Betawinya yang menurut Iya. saya Bang. Saya lihat juga kan banyak kader-kader Forkabi yang duduk, yang maju Iya. di anggota dewan. Saya lihat juga Forkabi juga dalam ruang lingkup dia tidak begitu banyak masalah, ya. Visi misinya juga bagus. Dia mengangkat harkat martabat warga Betawi. Nah, di situ saya tertarik dan saya menerima menjadi wakil ketua DPC Menteng. Sampai beberapa tahun saya menjabat, saya persingkat tahun 2021 ada yang namanya Musda Forkabi. Musda Forkabi ini adalah melakukan pemilihan secara demokratis, di mana berkumpulnya ketua-ketua kecamatan yang ada di Jakarta Pusat untuk memilih satu tokoh, satu ketua untuk memimpin Forkabi Jakarta Pusat. Namanya Musda. Iya, iya. Akhirnya singkat cerita saya ikut Musda itu dan saya dipercaya menjadi ketua Forkabi Jakarta Pusat, ya, secara aklamasi. Jadi tanpa ada pesaing dari saya. Iya. 2021. Oh. Nah, begitu saya terpilih, langsung saya gebrak untuk pengadaan sekretariat atau posko, dan saya melakukan kegiatan-kegiatan positif atas nama Forkabi Jakarta Pusat. Salah satunya itu adalah mengadakan santunan anak yatim, fakir miskin, janda dan duafa, karena bertepatan pada saat itu masuk COVID. Oh iya, iya. Masuk COVID. Jadi saya banyak melakukan bantuan-bantuan yang dimana sumber dananya itu hampir ya saya keluarkan dari dana pribadi. Ya kan? Karena itu sudah sumpah saya, sudah janji saya. Pada saat itu Forkabi itu milad yang diadakan di Tanah Abang. Saya berjanji, saya bilang saya akan melakukan kegiatan-kegiatan positif atas nama Forkabi, dan saya akan infakkan penghasilan saya untuk Forkabi dalam hal kegiatan-kegiatan positif. Karena Forkabi ini tidak digaji. Iya. Ya, organisasi ini nggak digaji. Kan? Karena ini organisasi non profit, bukannya PT. Jadi saya cari itu uang sendiri. Nah, dari uang itu ya saya coba melakukan kegiatan satu anak yatim, satu itu. Salah satunya kemarin bantuan gempa di Cianjur. Ya, kita kirim makanan, minuman, pakaian, terjun langsung ke lokasi, dan itu urunan dari teman-teman Forkabi, sama sebagian juga dari harta saya sendiri. Jadi nggak tahu tuh Bang, bukan cuma harta, cuma waktu semua ya Bang. Iya, terakhir kita kan ngadain itu satu yatim berenang kan, Iya. di bawah water park. Iya. Kemarin Ini ya kan, Bang ya. nah, 165 peserta itu saya bebaskan itu, dan anak yatimnya kita santunin satu orang Rp100.000. Itu gratis semua. Gunanya apa? Ya gunanya kita dalam rangka membantu orang lain, membantu anak yatim, membantu fakir miskin. Ya kan, jika mana kita sudah membantu mereka, pasti kan Allah senang. Iya. Pasti Allah pasti bantu saya lagi nanti dengan jenis usaha-usaha atau rezeki yang lain. Kan begitu. Iya, benar-benar. Jadi Allah berikan manusia potensi itu. Ya, saya punya penghasilan, saya punya harta masa itu bukannya untuk saya semua, hanya hak pakai. Allah itu kasih itu hanya nitip supaya saya menyalurkan kepada mereka-mereka yang berhak, kepada mereka-mereka orang yang susah. Maka itu moto dari Forkabi Jakarta Pusat adalah khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau kita mau bermanfaat, kalau kita mau menjadikan seorang manusia
kita harus bermanfaat buat orang lain. Ya, kita harus berbagi. Maka itu kalau di Forkabi itu saya punya kotak infak. Nah, jadi kalau saya berbisnis itu langsung saya potong itu 10 sampai 20% untuk infak. Dan infak itu saya keluarkan begitu terkumpul ya untuk saya salurkan kepada fakir miskin, anak yatim. Tidak ada kegiatan Forkabi yang lain yang saya lakukan selama ini, baru hanya seperti itu. Karena ini baru 2 tahun saya bikin. Ini tergerak dengan hati abang sendiri gitu, tanpa ada masukan dari luar atau gimana? Iya, jadi memang apa ya? Karena saya berasal dari keluarga yang nggak mampu, keluarga bukan orang kaya, saya ngerasain gimana dulu susahnya makan. Iya, saya pernah ngerasain makan hanya campurkan garam sama nasi itu campur-campur tuh, itu yang saya makan tuh. Terus kecap, paling hebat telur. Yang mewah tuh kayaknya kalau telur iya. Orang dulu Makanya gitu, itu gimana susahnya saya makan. Jadi dari pengalaman pula saya harus berbagi kepada saudara-saudara saya yang susah. Ya kan? Ini kan abang udah masuk ke ormas nih bang. Ada niatan nggak buat ke partai politik? Kan ini dikit lagi mau pemilu nih bang. Iya. Banyak kita teman-teman yang bertanya begitu. Kenapa abang nggak maju nyalek? Iya. Ya kan? Kan abang bisa maju nyalek kalau beranggap abang bukan anggota partai. Iya. Saya sudah punya niat, saya sudah punya prinsip. Saya menjadi ketua Forkabi Jakarta Pusat ini sampai masa bakti selesai. Saya hanya fokus untuk Forkabi, bukan untuk yang lain. Walaupun untuk ke arah sana saya bisa. Ada beberapa partai yang sudah menawarkan saya, tapi saya tolak dengan baik-baik. Saya hanya ingin habiskan masa bakti saya untuk saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai ketua Forkabi di luar dari kepentingan-kepentingan saya di partai. Belum, saya sampai saat ini belum keinginan untuk menjadi anggota partai, bahkan nyalek. Tidak, saya hanya ingin fokus membantu orang pada posisi saya di Forkabi. Jadi kalau misalkan di partai, abang bisa lebih ini lagi bang, lebih apa sih, lebih enak lagi. Iya, betul. Cuma kadang saya berpikir nanti begitu jadi partai itu tidak selalu sesuai harapan. Karena kan bisa berbeda-beda kebijakannya. Yang udah sih begitu bang, Ya, biasanya. Iya kan? Janji tidak janji. Iya, saya kan harus loyal, harus patuhan pada partai. Dan saya orang yang tidak takut juga saya jadi pemimpin. Begitu pilihan saya beda, partai beda, daripada menjadi suatu masalah, mendingan saya nggak masuk. Nggak masuk. Jadi motivasinya buat belajar. Ya, mereka harus belajar. Mereka harus rajin belajar. Kayaknya perbincangan kita sampai sini dulu ya Pak. Ya, terima kasih. Mungkin nanti kita ketemu lagi dalam tema yang berbeda ya Pak. Iya. Ya, makasih banyak ya Bang Oke, atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.